Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Pita Sarmauli Sibarani SE, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK HKBP Nomensen dengan NIM 25194197. Pada hari ini, Selasa 15 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Itu salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo, siapa salah satu dari kalian untuk memimpin doa hari ini? Ya, Ceri, silakan maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah, kami yang berada di surga, yang kami itu agar kami lahir disebut dengan anak-anakmu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Ya, baik. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Ya, sebelum Gada Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Hadir. Oke, baiklah, ibu cek dulu ya, ibu panggil ya, ibu pastikan dulu. Rizky. Hadir, Bu. Oke, Bastian. Jonathan. Yosi. Hadir, Bu. Zizi. Hadir, Bu. Claudia. Hadir, Bu. Feli. Opel. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semuanya ya. Baik anak-anak. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai aku dan kebutuhanku. Nah, ibu mau bertanya dulu, apa materi pembelajaran kita yang sebelumnya, nak? SDAM, Bu. SDAM. Apa itu SDAM? Sumber daya alam manusia. Oke, bagus. Apa pengertian SDAM? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa itu pengertian SDAM? Oke, bagus. Ceri, apa itu? Segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dibutuhkan manusia untuk membutuhkan kehidupannya. Bagus, tepuk tangan buat Seri. Iya, SDAM itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat membutuhi kehidupan manusia sehari-hari. Yang contohnya apa? Tanah, air, udara. Oke, bagus anak-anakku. Ternyata kalian masih mengingat materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai aku dan kebutuhanku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus dapat memahami yang tiga ini. Setelah kita belajar nanti aku dan kebutuhanku, kalian dapat memahami yang tiga poin ini. Apa itu? Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi kebutuhan. Kalian paham apa itu kebutuhan?
Nah, yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalian dapat membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Mengkategorikan, kalian artinya mengelompokkan. Kalian dapat mengelompokkan kebutuhan mana yang penting, mana yang kurang penting dan tidak penting. Itulah prioritas. Yang terpenting dulu ya, diprioritaskan, diutamakan gitu ya nak. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian dari semangat. Coba dulu kita nyanyi Belajar Pancasila. Tahu ya? Oke, coba keluarkan suaranya, jangan lemas-lemas, semangat. Belajar Pancasila, 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bagus anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi kita ya, mengenai aku dan kebutuhanku. Coba anak-anakku sekarang lihat gambar ini, amati gambar ini. Sudah dilihat, diamati. Oke, baik. Gambar apa aja yang ada di sini? Makanan, pakaian, rumah. Oke, makanan, pakaian, rumah. Kalian makan untuk apa? Untuk menyehatkan tubuh. Untuk menyehatkan tubuh. Apalagi? Supaya kenyang, ya kan? Kalau nggak kenyang kan gelisah kan? Loyo, ya kan? Oke, bagus. Nah, kalau lapar kalian pasti Nah, berarti kalian butuh makanan. Butuh makanan? Butuh. Atau misalnya kalian tahan nggak makan 1 minggu? Enggak. Oke, berarti kalian butuh ya makanan. Wajib ya, harus makan ya. Oke, bagus. Rumah. Butuh. Butuh rumah. Apa itu rumah? Untuk apa rupanya itu? Untuk tempat tinggal. Apa lagi? Tempat berlindung. Tempat berlindung. Bagus. Berlindung dari apa nak? Hewan buas. Bagus. Hewan buas. Angin. Dari angin. Hujan. Bagus. Mantap. Kalau misalnya rumah nggak ada, kalian tidur di luar, kalian kehujanan, jadi sakit, kedinginan, atau mungkin ada hewan buas, ular, harimau, kalian dilihat di luar, tidur di luar, dimakan. Nah, itulah kalau ada rumah kita nyaman, tidur pun nyaman, ngapain pun nyaman. Itulah guna rumah. Berarti kita itu butuh rumah. Nah, ini apa nak? Pakaian untuk apa nak? Untuk melindungi tubuh kita. Bagus. Kalau nggak pakai pakaian, jadi nampak semuanya kan? Ya, jadi nampaknya kan? Jadi kalau pakai pakaian, kita pun nggak sakit, nggak masuk angin kan? Nah, setelah ibu jelaskan fungsi-fungsinya ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu kebutuhan? Atau sudah tahukah apa itu kebutuhan? Coba, ada? Oke, baik. Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu ya yang harus dibutuhi, harus wajib dipenuhi, tidak boleh tidak. Karena kalau tidak dipenuhi ada dampaknya. Nah, itulah kebutuhan. Hal-hal dasar untuk kelangsungan hidup manusia, untuk kesejahteraan hidup manusia, ya, kelangsungan hiduplah ini. Jadi kalau tidak dipenuhi ada dampaknya ya nak. Itulah kebutuhan. Nah, keinginan itu apa? Ada yang tahu apa itu keinginan? Apa nak keinginan? Sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan. Bagus. Tepuk tangan buat si Gigi. Ya, keinginan itu adalah sesuatu yang kita harapkan.
kita inginkan untuk kita miliki. Tapi kalau tidak dipenuhi tidak jadi masalah, ya. Karena keinginan itu adalah sebagai pelengkap tambahan untuk kita merasa puas, nyaman. Itulah kebutuhan dari keinginan. Nah, biar lebih paham kalian, Ibu akan memutar video pembelajaran ya, Nak. Seandainya aku punya uang yang banyak. Untuk kamu sedang apa? Aku sedang membayangkan jika aku punya uang yang banyak, pasti aku bisa membeli segalanya. Oh, kamu sedang berhayal ya? Apakah kamu sedang ada masalah? Aku ingin sekali membeli mainan baru, baju baru, dan sepeda baru. Oh, seperti itu. Apakah semua yang kamu sebutkan tadi adalah semua yang kamu butuhkan atau hanya keinginan? Kebutuhan dan keinginan, memangnya apa bedanya? Apakah kamu tahu? Sama-sama buku, senang sekali aku bisa membantumu. Oke, tadi videonya sudah diputar. Ya, tentang apa itu? Keinginan dan kebutuhan. Siapa itu tokohnya? Iya. Si Putu itu kan apa? Ingin apa katanya, Nak? Iya, bagus. Si Putunya katanya mau mainan baru, sepeda baru, apa lagi? Baju baru. Ya. Tapi dia lebih membutuhkan apa, Nak, di video itu? Sepeda. Dia lebih membutuhkan sepeda. Makanya dia seharusnya membeli apa? Sepeda. Jadi dia harus mendahulukan kebutuhannya dulu, yaitu sepeda. Ya, Ibu punya kartu di sini. Nanti salah satu dari kalian maju, pilih kartunya. Coba kalau misalnya kamu masukkan dia ke kolom mana? Apakah kebutuhan? Apakah keinginan? Nah, coba siapa yang bisa maju ke depan? Oke, si Gigi. Silakan Gigi. Nah, sekarang kamu pilih kartunya, Nak. Oke, sekarang keinginan. Oke, tepuk tangan buat si Gigi. Ini apa, Nak, gambar apa? Ini apa, gambar apa? Nah, si Gigi memasukkan buku ke kartu kebutuhan. Nah, dia memasukkan ke kartu keinginan. Nah, inilah buku inilah yang lebih dibutuhkan si Gigi. Bukan jam tangan. Berarti yang mana harus didahulukan? Buku. Inilah kebutuhan yang paling utama. Ini keinginannya. Kebutuhan itu, Nak, ada 3 menurut kegunaannya, ya kan? Menurut kepentingannya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan iya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, kebutuhan pokok wajib dipenuhi, ya kan? Itulah yang tadi, yang 3 itu, sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya apa? TV, mainan, apa lagi? Laptop. Oke, bagus. Sekarang kebutuhan tersier. Kebutuhan itu yang berkaitan untuk menciptakan harga diri atau disebut dengan barang-barang mewah. Apa contohnya? Itulah kebutuhan tersier. Oke, bagus anak-anakku. Sekarang dari yang sudah Ibu jelaskan
menjelaskan kalian itu mampu membuat skala prioritas. Kalau misalnya mainan tidak terlalu penting, masih bisa nggak dibeli pun nggak jadi masalah. Di mana letaknya? Tidak penting dan tidak mendesak. Ada 4. Mendesak penting. Apalagi? Tidak mendesak penting. Tidak penting mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak. Jadi yang mendesak dan penting ini harus wajib dulu didahulukan. Tidak mendesak, tidak penting apa? Oke, bagus. Tepuk tangan buat Jonathan. Siapa lagi yang sudah siap? Jadi, oke, maju. Ini skala prioritas punya si Cherry. Mendesak penting buku baru, kaos kaki baru, sepeda baru, pensil baru. Oke, bagus. Tidak mendesak dan penting tas baru, botol minum baru, jaket baru, dasi baru, sepatu baru. Bagus. Mendesak dan tidak penting baju baru, jaket baru, pembaris baru, pulpen baru, celana baru. Bagus. Tidak mendesak dan tidak penting mainan baru, HP baru, jam baru, headset baru, pakai pensil baru. Bagus. Tepuk tangan buat si Cherry. Ya, itulah contoh skala prioritas punya kawanmu. Punya si Jonathan sama si Cherry berbeda karena setiap orang beda kebutuhannya. Oke, baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberi tugas untuk kalian kerja kelompok ya. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan ya bersama kelompok kalian. Nah, ini namanya tabel kartu kebutuhan ya, kartu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di sini ada gambar, sudah Ibu buat gambarnya kartu kebutuhannya. Coba kamu gunting ini, kamu diskusikan dan masukkanlah dia apakah ke kartu kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Dan setelah itu tulislah hasil diskusi kelompok kalian dan nanti akan kalian bacakan di sini. Salah satu seorang membacakan hasil diskusinya ke depannya tiap kelompoknya. Oke, sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang belum paham mengenai pekerjaannya, tugasnya? Ada? Sudah paham? Oke, sekarang Ibu bagikan ya, Nak. Nah, yang ini menjadi kelompok 2. Ini menjadi kelompok 3. Yang ini kelompok 1. Oke. Baik. Sekarang dikerjakan, didiskusikan dulu. Kerjasama berkelompok artinya diskusi, kerjasama. Ini Ibu beri waktunya sekitar 15 menit ya, Nak. Lumayan waktunya, jadi nggak terlalu buru-buru. Didiskusikan dulu bersama kawannya dan tulislah hasil diskusinya. Nanti kita presentasikan ke depan. Untuk kelompoknya, tadi udah Ibu sebutkan kan nama kelompoknya kan, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk namanya tuliskan nama kalian semua di sini ya, Nak. Namanya, gak usah ikut marganya. Misalnya Novita, koma. Ini lagi Jonathan, koma, gitu ya. Paham anak-anak? Paham ya. Bikin nama kalian di sini semuanya.
Oke, hampir setengah. Yang tidak setengah juga. Oke, bagus. Nah, makanya nanti kamu masukkanlah ke skala prioritas. Buku tulis. Ayo. Baik. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok siapa yang mau duluan maju? Udah, oke, bisa maju. Yuk, maju ke depan yuk.
Oke, Ratu, mari hasil diskusi kelompok 1. Nah, yuk, sini kamu jelaskan. Oke, mau menjelaskan. Hasil diskusi kelompok. Makanan pakaian di rumah masuk kebutuhan primer. Handphone, sepeda, peralatan olahraga, kebutuhan serta lain menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kebutuhan itu tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun untuk yang lain menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Ya, nah, untuk bagian dari pendidikan, ya di sini pastinya butuh handphone untuk mencari ilmu. Tapi sekilas itu ada batasannya. Motor itu termasuk ke tersier. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Olahraganya itu ke tersier, ya. Ketiga ya. Pangan, sandang dan papan itu kebutuhan primer karena merupakan kelangsungan hidup. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, baiklah. Nah, itulah untuk materi pembelajaran kita hari ini. Jadi ada lagi anak-anak kami yang kurang paham mengenai kebutuhan dan keinginan? Ada? Sudah paham? Nah, itulah mengenai kebutuhan aku dan kebutuhanku. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa itu kebutuhan dan apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan, dan membuat skala prioritas. Kalian paham akan itu dan membuat tabel skala prioritas kebutuhan kalian ya, nah baiklah anak-anak. Kesimpulan kita untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan itu adalah sesuatu harus yang dipenuhi dan keinginan itu sesuatu yang tidak harus dipenuhi, tidak jadi masalah gitu ya, tidak ada dampaknya. Nah, untuk materi kita selanjutnya minggu depan itu mengenai bagaimana aku membutuhi kebutuhanku. Nah, itulah materi kita selanjutnya. Kita akan menggali lebih luas lagi bagaimana cara kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian itu ya. Dan tugas kalian di rumah ya, buka halaman 173. Nah, ada soal di situ. Tuliskanlah di buku tulismu, buku PR-mu, kerjakan di rumah, dan bawa minggu depan pas pembelajaran di IPAS. Datang semangat, belajar semangat, pulang pun semangat. Biar lebih semangat lagi, coba dulu berdiri. Jangan pun semangat. Tepuk dan ding dong. Dang dang dang, ding ding ding, dang dang dang, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Simpan bukumu. Oke, salah satu dari kalian memimpin doa. Maju ke depan, nak. Silakan. Kamu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembalikan mencukupkan sehari-hari. Terimalah puji syukur kami Tuhan. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa kembali di pelajaran selanjutnya di IPAS ya. Persiapkan diri, belajar di rumah, kerjakan PR. Oke, sampai jumpa kembali.